welcome to Talk Me. Oke, seperti biasa dan hari ini aku sudah kedatangan tamu yang sama dari komunitas stand up Purbalingga juga nih. Betul. Iya, agak keras gak apa-apa nih mas? Iya. Ya. Mau pantun atau enggak nih? Tidak punya pantun. Oh, tidak punya pantun. Semoga ini enggak krik-krik ya. Kalau tadi kan yang dua itu kan kayak Wah itu memang sangat kocak sih dia. tapi kayaknya dari udah dibentuk dari sebelum lahir sih ya. Iya. Kadang kan mukanya aja tuh udah ini pasti kocak. Iya gitu. banyak yang ngalamin gitu sih. Banyak yang Mukanya udah. Ini apa ya? Udah Sedang lucu. krik gitu ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman lain yang punya cerita dalam hal apapun bisa banget kirim ceritanya. Nanti kita undang ke studio ya. Nanti kita undang untuk podcast. Jadi bisa langsung kirim ke email atau ke nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kita kenalan dulu nih dengan Mas siapa? Aku Ragil. Mas Ragil ya. Aku Erga. Mas Erga. Iya. Mas Ragil sama Mas Erga. Bukan Ragil yang di itu kan ya? Bukan. Ragil dong. Itu malah narik India. Tapi nggak pengen kan? Bisa sih tapi kayaknya nggak cocok. Tapi cuma sama namanya aja ya. Iya, Kan sama. banyak yang namanya Ragil ya. Loh, aku lurus aku. Ya lurus. Apanya? Pandangan. Oh iya. Lurus terus lah ya. Iya. Tapi belum, yang penting belum pernah mengenal itu lingkungannya lo. Lingkungan apa? Yang kayak Ragil? Enggak. Iya, bukan seperti itu lah Oh. maksudnya. Enggak. Enggak. Iya, oke. Kalau tadi ke temennya ya, ini sama-sama di komunitas stand Iya, up. sama Juga. dari Purbalingga. Iya, tadi kan kita sudah mengulik di episode sebelumnya tentang stand up, terus gimana caranya kita kalau pengen bisa stand up gimana. Nah, kalau sekarang aku pengen lebih cerita ke horornya nih. Iya. Wow, karena aku juga emang salah satu orang yang kayak suka horor. Suka horor. Tapi sebenarnya penakut gitu. Tapi nonton film horor. Nonton, tapi penakut sebenarnya gimana ya, susah ngomongnya. Tapi kalian penakut juga nggak sih? awalnya aku awalnya Awalnya, kenapa tapi sih? Mungkin kalau cowok jarang ya kalau penakut ya, cowok kan lebih berani. Tapi nggak tahu juga Lebih sih. berani. Lebih berani. Jadi ini yang takut ini. Iya, jadi ini dari kedua ini tuh ada cerita yang berbeda ya. Kalau tadi mas apa namanya? Erga ya, suka lupa nih. Kalau mas Erga kan kalau lagi itu sudah terngiang-ngiang. Sones. Katanya mas Erga kan suka itu ya, daki gunung. Iya. Iya, udah kemana aja? Paling cuma baru ke Gunung Slamet sih. Gunung Selamat. Tapi 9 kali. Wow. Paling ya. Itu sering. Iya. Tapi cuma selamat, Iya. baru selamat. Enggak sih. Maksudnya lebih sering Gunung selamat. Jawa Tengah itu tinggal Merapi. Wah, luar biasa. Yang belum. Iya Yang belum tinggal Merapi, Iya. tapi emang suka ya? Ya suka. Emang hobi juga mendaki. Biasanya kan rame-rame kan? Iya Pernah ramai. sendirian nggak? Enggak lah ya. Enggak sih. Karena Selalu aja hilang. penakut kan. Habis rame-rame. Tapi tiba-tiba pernah nggak sih tiba-tiba lagi jalan gabut gitu kan terus stand up sendiri gitu? Paling biasanya itu kalau di motor. Oh, di motor. Iya. Ngapalin materi gitu. Oh. Sampai orang yang di sebelah itu di lampu merah Dengar. ketawa. Kenapa nih orang sendiri gitu ya? Sampai berdiri di samping lagi. Ya terus. Gitu ya. Iya, 9 kali ke Gunung Selamat nih. Kita ke Mas ini dulu ya, Iya. ya. Mas Ragil sabar dulu ya antriannya. Iya, 9 kali ke Gunung Selamat katanya kan emang ngeri ya. Dengar-dengar tapi katanya emang kayaknya semua Semua gunung emang ngeri gitu kan. Kalau sih belum pernah dan kayak tidak mungkin gitu kan. Sangat mustahil naik gunung gitu. Iya. Oke, ada pengalaman yang menarik apa nih? Jadi tuh Yang paling ceritanya waktu semesteran waktu sekolah SMK, ini kan liburan habis ujian. Aku diajak sama temen naik gunung. Iya. Itu baru pertama kali naik gunung. Langsung itu ke Slamet? Oh, oke. puncak tertinggi Jawa Tengah. Rombongan 3 orang. Terus temannya aku tuh ada teman lagi orang Jakarta. Dia 3 orang juga. Rame-rame ya. Rame-rame. Akhirnya ke Gunung Slamet di pos itu sebelum kelihatan. Biasanya baca doa dulu ya. Iya, pasti. Baca doa malam. Naik pos 1, pos 2, pos 3 itu sampai puncak. Aman aja sih. Jangan nangis mas, jangan nangis ya. Aman terus mulai biasanya di pos 4 namanya itu pos Samaran tuh itu Ya, sering terkenal dengar sih. di Gunung Slamet itu pos Samaran tuh terkenal angker.
ceritanya. Tapi beneran angker Beneran. sih. Pohonnya lebat banget. Jadi di pos 4 itu udah ada gangguan. Itu pas sampai pos 4 masih siang atau udah malam? Malam, Udah. pas maghrib. Pas maghrib kita berhenti. Pokoknya kalau maghrib itu jangan berhenti di pos 4. Oh ada. Ada. rules. Iya. Gitu ya memang. Ya, Tapi pokoknya kalian harus- berhenti? Enggak sih. Oh enggak. Karena ikutin itu Kenapa pas banget ya pas maghrib pas nyampe pos 4 ya? nggak tahu Iya, juga sih. iya, oke lanjut. Hai. Ah, Ya lanjut. jadi abis itu kita ngecamp di pos 6. Kita ngecamp di pos 6. Udah itu pagi biasanya kan summit attack gitu ya. Biar ngeliat sunrise. Kita ke puncak, terus nah di puncak ini tuh apa ya? Teman aku yang dari Jakarta Iya. itu nggak sengaja metik bunga edelweiss. Kan pantangannya kayak gitu. Iya. Metik bunga edelweiss. Iya. Dan anggota yang lain tuh nggak tahu sama sekali dia metik. Nah di pas turunnya itu gangguan mulai terus Tapi cowok semua ya itu? Cowok semua. Dan satu persatu drop, kesehatannya drop, sampai ada yang kesurupan. Oh ya? Orang Jakarta yang metik Iya. itu Itu masih perjalanan turun. Iya. Tapi kalian belum tahu ya kalau Belum dia tahu. metik gitu. Iya, ya? iya. Belum tahu. Tapi dia orang Jakarta ya. Tapi bisa Bahasa Jawa. ngomong bahasa Jawa. Sesuatu ya, ngomong bahasa Jawa. Aneh ya. Tapi logatnya masih Jakarta apa? Logatnya Jawa. Jawa. Ngomongnya itu kayak gini. Oh, Jepang Blitak mungkin. Masih ingat ya mas? Bisa kayak gitu. Pengalaman pertama sih ya soalnya jadi. Kok Jepang Blitak nenek? Kok bisa sapa-sapa? Terus dia diem. Terus kita turun lagi, turun. Nah di situ tuh dia udah mulai sadar. Iya. Dia udah sadar. Nah sampai di base camp dia mulai kesurupan lagi. Nah, cowok padahal ya. Ini cowok. Dia kesurupan sampai berjam-jam Lama. Terus kita rombongan tuh suruh ngubungin kunci juru kunci ya. Kita dikasih tahu di situ ini rumahnya. Kita kesana terus kita totok assalamualaikum. Terus disuruh masuk dan kita belum ngomong masalahnya apa. Iya, udah tahu. Nah, dia udah tahu. Dia ngomong ini. Jangan ambil apapun dari bumi. Iya. Terus kalau ambil harus dikembaliin, harus naik lagi. Itu beneran. Beneran. Wah, Terus luar biasa. apa ya? Akhirnya naik lagi apa? Akhirnya naik lagi. Naik. Kan kita tanggung jawab gitu. Suruh dikembaliin. Kita naik bertiga, nggak bawa bekal apa bertiga. Langsung Naik naik. malam lagi ya. Iya. Naik karena nggak mungkin kita metik edelweiss itu teman kita metik di pos 8. Karena itu di atas Iya ya, di atas, pasti. nggak mungkin kan Puncak. kesana langsung. Akhirnya kita ngembaliin di pos 2. Tapi bunganya emang ada dipegang. Bunganya iya dipegang. Bunga memang ada. Kita dikembaliin, ditaruh di tanah gitu. Terus minta maaf gitu ke penunggunya. Akhirnya pulang, temennya itu udah sadar, udah sehat. Berarti cerita kayak gitu emang benar ya? Ada Beneran. misalkan kita ngambil terus minta dibalikin lagi. Iya, emang gunung itu punya hal mistis yang beda-beda. Iya. Kan kalau gunung itu kan masih termasuknya di alam liar ya, alam luas juga. Liar harus kita di mana-mana juga sebenarnya emang harus permisi. Iya, benar. Tapi nanya nggak sih kenapa sih kok metik gitu? Penasaran. Kan biasanya tuh kalau laki-laki metik bunga edelweiss biasanya Ah, buat iya. ceweknya gitu ya, buat Cewek, cewek gitu, biar tanda ketulusan. Iya, Wah. waduh, lebay ya. Lebay. Malah jadi Bukan beban dia ya. ceweknya Iya. kesurupan juga bukan. Nanti terus daki lagi. Balik lagi. Ceweknya langsung balik. Iya. Oh, jadi karena itu ya. Heeh. Oke, kita lanjut ke Karagil yang sudah menunggu. Tadi Wah, sempat cerita katanya habis nonton film. Iya. Ya, waktu itu. sampai malam
Karena filmnya lama ya, 2,5 jam apa 2 jaman ya, sampai ngantuk banget. Aksi gitu. Iya lama. Sampai- Itu katanya pulangnya ada Jam gangguan. setengah, iya pulang dari Jadi- Purbalingga ke Purwokerto sama temen nonton film, terus pulangnya itu sekitar setengah 12 ya, Wah, mungkin selesai malam jam ya? 11 ya Iya. malam, lewat daerah Padamara. Di daerah pasar itu yang Oh ya, pasar yang ada Bengkoang Bengkoang gitu. Nanas. Kan juga terkenal jadi tempat yang cukup banyak penghuninya. Itu pulang lewat situ tuh kondisinya sepi Sepi banget ya? bener-bener Malam. nggak ada itu. Tapi karena aku berdua sama temanku ya jadi santai aja lah. Iya, nggak mikir negatif Iya. lah ya. Juga nggak belum merasa apa-apa gitu. Aku Oke. jalan santai pelan sambil cerita gitu. Terus di tengah-tengah itu yang di pertigaannya itu kan itu bagian yang nanjak tuh. Iya. Aku Tahu. habis cerita kan, kalau cerita ngadep ke belakang gitu. Iya, Setelah tapi nggak ada- juga sih kalau nyetir gini loh. Apa doang. Ya. Itu doang. Habis ngomong gini, pas balik ke sini di sudut mata itu Iya. di tengah jalan ada sosok hitam yang dia tuh kayak jelas banget berdiri di tengah Iya, iya. gitu. Tapi momennya itu mungkin cuma sekitar kayak 2 detik tuh. Iya, cuma Tapi itu sekilas lah. kelihatan banget gitu. Terus setelah ngelewatin itu kan kaget, terus takut, akhirnya tancap gas tuh lah. Setelah melihat itu tuh suasana udah mulai aneh gitu, kayak Oh aneh. yang tadi tuh nggak di situ terus kayak ikut. Oh oke, Ikut. oke. Tuh pokoknya udah panik banget, ngebut secepetnya sampai ke rumah. Aku anterin temanku dulu, setelah aku langsung cabut ke rumah. Tapi masih berani ya pulang sendiri ya? Ya udah Ya, udah berani-beraniin kepentok lah ya, ya. udah kayak gitu juga. Tapi Dan, untungnya aman ya? Enggak karena rumahku tuh sebenarnya aku kan awalnya nggak takut lah, karena rumahku kalau berdasarkan penuturannya orang tua tuh taman pusaka gitu katanya. Oke. Taman pusaka oke. Iya. Malah ngeri gue ya. Ya seharusnya kan aku logikanya kalau satu tempat itu udah banyak makhluknya yang Iya. dari luar nggak bisa masuk gitu. Iya. Sepu pulang masuk ternyata rasanya tetap ada Bu. Rasanya tuh aneh banget, kayak di bagian mata sampai ini tuh kayak cerah banget. Oh, iya. Kayak ngelihat tuh kayak 4 kali lebih cerah, terus juga nggak tenang, sesek, mual-mual gitu-gitu. Wah, awalnya aku coba terima ini mungkin apa, nggak mau pokoknya ke Iya. arah horor gitu. Mungkin masuk angin karena Iya, pulang malam atau iya, gitu pulang masih malam positif gitu. ya. Coba, tapi dicoba-coba tidur tuh nggak bisa, kayak cemas gitu. Akhirnya kan udah makin malam itu kayak mulai yang tadinya cuma cerah doang tuh cahayanya masuk ke Oh, iya, iya. area ini apa namanya mata 3 atau apa itu mulai kerasa gitu. Ya, Sari ya. cakra asna. Wih. Ada India. Ya memang ada 3 nih. Ya, Lanjut, kalau itu katanya apa mata batin Iya. ada di situ. Masuk terus aku makin panik karena suasananya makin nggak enak banget tuh, ngefek ke fisik juga makin nggak enak. Akhirnya aku langsung lari ke kamar bapakku, suruh minta didoain gitu. Terus sama bapakku didoain itu terus langsung hilang yang tadinya nggak bisa tidur jadi ngantuk. Terus jadi enak lah. Iya. Cuma aku baru ingat aku ngelewatin kejadian itu tuh nggak sendiri gitu. Oke. Ya, tapi aku waktu malamnya nggak ingat. Aku tidur pas bangun baru keinget, oh iya tadi yang semalam itu aku ngalamin nggak sendirian. Terus aku coba mau WA temennya, bonceng iya itu lah. temenku sebelum WA dia udah chat dulu, ya, "Men, tadi malam udah cerita gini, apa nih mesti nggak mungkin yang Iya. gimana, pasti yang aneh." Udah aku tebak ya beneran. Jadi Beneran. semalam tuh dia tidur kebangun tengah malam. Terus dia lihat ke arah atas tuh ada sosok hitam yang matanya tuh merah atau apa gitu. Iya, iya. Dia natok Jadi- tajam kayak emosi. Cuma karena temenku itu melihara kucing ya, dia Oh, berpikiran iya, positif. kucing. Oh ini besi kucing. Waduh, kucing. kucing apa di atas ya? Iya sampai tinggi banget enggak? Oh aneh Gede gitu. lagi. Hitung gitu ngeliatin terus dia biarin lah. Dia tinggal tidur. Cuma mungkin masih kerasa ya. Si sosok itu ternyata diam-diam dia ngejilatin punggungnya temenku Serius? sampai pagi. Tapi kalian emang ngerasa gak sih berbuat salah gitu atau ada yang salah? Sebenarnya enggak ya, cuma Enggak. lewat aja ya. Kalau aku sih pernah dibilangin sama ya orang yang
yang kayak ini indigo apa namanya yang kayak gitu. Paham hal seperti itu. Nah, katanya aku tuh kayak apa, hawanya dingin, orang yang berhawa dingin tuh kayak lebih mudah untuk diikutin. Iya, kayak magnet gitu. Mungkin Magnet merasa buat oh ini mereka. temenku nih bisa gitu. Kebetulan kayaknya temanku yang satunya aku rasa juga begitu Ah. juga, jadinya 2 orang sendirian lewat tempat yang seramai itu diikutin akhirnya sampai pagi itu. Tapi baru sadar temanku kalau pas pagi itu, wah apa kamarnya tuh sebenarnya dikunci dan kuncinya tuh ada Di luar. di bagian dapur yang mana ada pintu juga, jadi harus ngelewatin 2 pintu. Iya. Oke. Kalau Ngeri ya. Tapi emang sebenarnya Kak Giri ini emang itu nggak sih sensitif gitu, emang biasa lihat kita tuh kalau rezeki aja gitu. lihat sih enggak, tapi kalau kadang-kadang terasa terus Peka kayak gitu ya. iya, itu kadang kayak langsung nggak enak apa, biasanya bukti kalau ada yang nggak seneng gitu misalnya. Nggak cocok sama tempat itu juga ya. Kayak Iya, mungkin di kayak tempat ada itu ada yang yang negatif. suruh pergi gitu Iya. biasanya. Tapi di sini aman kan? Apa ada yang nyuruh pergi nih? Aman. Ajun kayak yang nyuruh pergi. Aku kira ini bakal serem gitu. Masih serem Edgar. Apa ini Erga? Oke, terus ada lagi kayak Kak Erga nih. Iya. Ada hal yang lebih menarik lagi nggak nih selain yang di Selamat itu? Pengalaman pertama lagi yang di Selamat. Pas di Selamat apa gunung lain? Lain dong. Di Gunung Lawu. Lalu. Di Gunung Lawu, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Iya, Timur. iya. Itu tuh pas banget sebelum aku daki ke situ. Mm-hmm. Itu ada pendaki yang hilang. Oh ya. Siapa namanya ya? Pendaki Yang di Gunung Lawu. Siapa ya yang rame? Yang ramai. Pokoknya Iya. aku naik Gunung Lawu itu bertiga, Mhm. bertiga lagi biasa naik. Nah, pas mau masuk ke gerbang pendakian, Iya. itu ada bisikan gitu, bisikan pulang gitu, jangan naik. Kan karena aku yang dengar sendiri, terus apa ya? Jadi disimpan aja di hati. Akhirnya di atas itu ada rombongan pendaki lain, tiga orang juga, 4 orang juga dari Tangerang. Akhirnya kita gabung jadi satu tim. Oh iya, biar rame ya. Karena tuh kita daki bukan di weekend. Oh, oke. Berarti kalau hari Sepi ya? sepi banget. Kalau Yang weekend lain kita yang lain turun kita naik. Naik, oke. Nah di situ terus juga bertepatan pas kebakaran juga, gunungnya Oh, kebakaran. iya. hutan ya. Sorry. Kita ngecamp di pos 6. Heeh. Di situ ada kayak kubangan air, namanya tuh Kedung Menjangan. Nah kita ngecamp di situ. Satu dari rombongan kita yang Tangerang itu dimimpiin orang yang hilang itu, namanya Alfi apa ya namanya? Alfi apa? Bisa disebutin. Iya, iya. pasti upload sih ke sini ya. Jangan disebutin juga. Jangan sebut nama. Oh iya. Itu Nggak nyebut nama, ceritain juga. teman saya nggak tahu dimimpiin apa gimana, Mm-mm. diajak jalan-jalan di sekitaran Gunung Lawu. Nah, di mitosnya itu dia hilang di pos berapa gitu, Iya. namanya Pasar Setan. Oh iya. Sering dengar sih. Iya. Nah di situ mitosnya kita kalau lewat sana itu harus lempar uang koin Iya, apa. koin. Nah, di situ katanya waktu itu kita lewat situ emang tempatnya itu aneh gitu. Berarti masuk ke pasar wingit, Setan iya, juga. masuk. Emang jalur pendakian emang lewat situ. Tapi di situ emang ada yang jualan gitu. Lihat nggak? Jualan. Aku suka kayak gitu, maksudnya kayak pasar gitu. Kayaknya loh. kalau nggak salah kalau ngelihat ada orang jualan itu malah Iya. Iya, kalau Iya, yang ini ada juga. lihat orang jualan kita bayar gitu malah Iya. repot. Kita Yang hilang. dibawa ke sana ya. Hmm. Nah kita lewat situ emang benar-benar wingit tempatnya, dingin. Kan di Beda gunung. hawanya. Kan di gunung ya benar. Iya. Lanjut. Kita lewatin itu, terus di situ ada warung-warung gitu. Di warungnya Bokim, Iya, bareng-bareng. warung terkenal itu, warung Bokim di atas puncak. Nah kita naik lagi. Di situ tuh ada 3 pos, namanya puncak apa ya lupa, udah lama banget sih.
Yang satu puncak Hergodumila, Hmm. tempat buat kayak kapal, Kapal, sesajen. Hmm. Terus ada puncak yang buat pendakian, itu Oke. namanya puncak Argodalem apa Oh, ya, sering dengar sih Gunung Ah, Lawu, iya. Gunung Lawu gitu ya. kayak gitu aja sih. Berarti itu bisikan ya, Ah, tapi yang bisikan. lebih paling ngeri itu yang diselamatkan Yang- pertama itu iya. ya, yang nggak bisa dilupakan. Terus juga itu yang teman dimimpiin itu takut beneran dibawa gitu, hilang. Tapi Itu dia iya. dalam kondisi tidur kan? Dalam kondisi tidur sih. Tapi keren sih bisa dimimpiin. Untung pagi-pagi. Tapi kalau misalnya dia nggak balik sih terus Kayaknya gitu. dia ngiketin tali di tenda. Oh iya, makanya nggak pergi-pergi. Iya. Kalau kalian sendiri pernah naik gunung? Belum dan enggak. Oh, belum. Gak mau juga. Nggak mungkin juga ya sama. Ada itu sih yang kayak gitu mah. Pasti ya. Nggak di gunung juga ada. Takut buntut juga. Pulang ke rumah tuh. Berarti sebenarnya sering di itu ya, sering disukai lah ya. Kan Iya kadang-kadang ikutin kan berarti diikutin, terus suka. masuk mimpi gitu-gitu. Tapi lebih sering di mimpi atau kayak ya emang kejadian Oh nyata? ada yang bersinggungan, jadi waktu itu nggak tahu apa ya, aku tidur gitu terus Hmm? di mimpiku tuh aku ada di satu daerah kayak bangunan Belanda lah. Hmm. Cuma bangunan Belandanya tuh aneh karena biasanya kan bangunan Belanda tuh jaraknya luas-luas Iya, karena iya. mereka naruh halaman gitu-gitu. Ah. Cuma pas aku oh ya aku nih lucid dream yang bisa tahu kalau aku ada di mimpi gitu. Oke. Aku kebangun di daerah yang kompleks Belanda gitu. Cuma rumahnya tuh rentet-rentet gitu Dekat-dekat, kayak ya. agak aneh, ini kan nggak Ah. Belanda banget tapi bangunannya full Belanda. Terus aku coba kayak ini apa nih, karena aku lucid kan aku bisa nyeting sendiri aku mau kemana gitu. Iya, iya. Jadi aku coba naik ke atap salah satu bangunan terdekat gitu. Tapi itu posisi lagi Tidur kan? Aku Iya. tahu itu. Tapi di tahu mimpi. gitu. Nah, nah terus lanjut. aku naik ke atap salah satu bangunan, terus aku lihat ke sebelah kanan tuh ada bangunan yang punya kaca panjang gitu. Hmm. Punya kaca panjang, aku liatin kok ada kayak ada yang aneh, tiba-tiba muncul lah itu sosok kuntilanak merah. Hmm.